pagi. Shalom semua. Tidak terasa sudah masuk ke bulan 4 di tahun 2025 ini. Boleh dong kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita terlebih dahulu. Kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berintah di bawah perantas Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Saya mau lihat senyum-senyum yang bersyukur dong hari ini. Tangan-tangan yang mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, sebab Dia hidup, kita ada di sini saat ini. Katakan di kanan kirinya, sebab Dia hidup, kita ada di sini. Mari kita katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
jadi berarti. Sekali lagi kita katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kami berarti sebab Engkau hidup, Tuhan. Haleluya. Mengingat mendekati hari Paskah, saya percaya ada sukacita yang kita rasakan, terlebih sukacita di mana kita bisa kembali mengingat kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Di mana kita menerima suatu keselamatan yang bisa kita terima secara cuma-cuma, yaitu karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita kembali mau berterima kasih, mengucap syukur. Kita mau katakan, terlalu besar Tuhan kebaikan-Mu, terlalu mahal ya Tuhan darah-Mu ya Bapa untuk setiap kami. Oh, tidak ada yang bisa kami balas Yesus, kecuali ya Bapa setiap penyembahan kami, setiap hidup kami ya Bapa. Telah kami lihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari bawa setiap penyembahan-Mu, ucapan terima kasih, ucapan syukur-Mu, setiap ya Bapa pergumulan yang ada dalam hati kami. Kami tahu ya Bapa, kami tidak layak datang ke hadapan Yesus. Oh, tangan kami mau mengangkat bagi-Mu ya Bapa. Oh, terlalu besar ya Tuhan, terlalu besar kasih-Mu ya Bapa. Lebih dari yang kami bayangkan Yesus, lebih dari yang kami kira ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak untuk disembah. Oh, terlalu mahal darah-Mu ya Bapa, untuk menebus setiap dosa kami Yesus. Oh, yang harusnya Kau tanggung ya Bapa, tapi Kau memberikan ya Tuhan anak-Mu untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Mari katakan sekali lagi, kita mau katakan terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi kita katakan, tercurah untuk menebus hidupku. Saya persilakan banyak. Selamat hari Minggu semuanya. Iya, mari katakan pernikahan kita. Saya senang saudara di sini. Ya, katakan dengan senyummu yang terbaik. Sarang Hamida, Sarang Hamida. Ya, baik. Karena kita tidak punya cukup waktu, kita akan selesaikan ya sebelum jam 10. Mari kita melihat bersama-sama di depan temanya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan yang luar biasa yang dibuat oleh seorang Petrus. Dan kita akan pelajari pada pagi hari ini bersama-sama. Sebelumnya mari kita melihat Matius 16 ayat 13 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 13 sampai 20 ya. Sudah di depan, mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Selanjutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau pagi hari ini Tuhan Yesus datang kepada kita dan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kira-kira apa jawaban kita masing-masing? Di dalam bahan yang kita baca pada siang hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya yang kira-kira sudah 2,5 tahun mengikut dia. Jadi peristiwa ini terjadi 6 bulan sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja membawa murid-muridnya di dalam sebuah acara retreat khusus untuk murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus membawa mereka ke sebuah tempat yang disebut dengan Kaisarea Filipi. Tempat inilah suatu tempat yang dipersembahkan oleh Herodes Filipus kepada Kaisar, yaitu Kaisar Agustus pada waktu itu yang memerintah atas wilayah Israel. Sehingga tempat ini disebut Kaisarea Filipi, Kaisar, dan juga yang mempersembahkan yaitu Herodes Filipi. Di tempat ini sebenarnya Yesus sengaja secara sengaja membawa mereka untuk bertanya, menurut kalian siapa aku ini? Tetapi sebelum bertanya kepada mereka, Yesus bertanya dulu kepada muridnya seperti ini. Kata orang, siapakah anak manusia? Pada waktu itu orang berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang berpikir dia mungkin Elia yang datang kembali. Mungkin dia adalah Yeremia. Atau mungkin salah satu nabi yang telah datang. Itu yang mereka dengar dari banyak orang. Tetapi di sini kita melihat Yesus mempersempit fokusnya dan bertanya secara pribadi,
Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di sini kita bisa belajar bahwa iman kita bukanlah iman yang didasarkan pada apa kata orang, pada apa kata tradisi, apa kata dunia ini, tetapi merupakan iman yang seharusnya keluar dari pengakuan kita secara pribadi kepada Yesus. Inilah yang Yesus inginkan. Kita lahir di dalam keluarga Kristen, paling besar di sini seperti itu ya. Dan tentu kita sudah tahulah siapa itu Yesus. Apa yang dia kerjakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus ini secara pribadi? Apakah kita benar-benar gitu mengenal Yesus secara pribadi? Kadang-kadang orang tidak mau ke gereja ini, karena itu berbeda alirnya dengan saya. Kadang-kadang orang tidak mau ke gereja ini kan, itu beda denominasi. Kalau kita ke surga, saya berpikir malaikat tidak akan bertanya kepada kita, kamu itu dari denominasi mana? Kamu itu dari aliran mana? Tidak akan bertanya seperti itu. Tetapi Yesus akan bertanya kepada kita, kamu kenal enggak sama saya? Kamu punya hubungan pribadi enggak sama saya? Tapi banyak orang itu yang istilahnya itu mudah banget gitu untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh penita-penita tertentu. Sehingga mereka menjadi eksklusif. Tidak mudah bergaul, bahkan dengan sesama orang Kristen sekalipun. Orang Kristen sejati mereka itu tidak lagi memikirkan tentang denominasi, aliran. Kalau semua memegang kebenaran firman Tuhan, artinya kita itu sama, saudara dan saudara-saudari dalam kerajaan Allah, dalam Tuhan. Jadi itu alasannya kenapa kalau ada teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia atau mereka kemana, saya tidak akan pernah berkata, kalau kamu ke sana gitu, kamu jangan ke gereja yang lain ya, selain gereja AIC. Karena memang AIC juga punya gereja di luar negeri. Artinya apa? Mereka bisa pergi kemanapun selama gereja itu, ya benar, itu secara firman Tuhan. Jadi kita itu jangan diikat oleh denominasi kita, oleh aliran kita. Yesus hanya ingin supaya kita mempunyai hubungan pribadi, relasi pribadi dengan Dia. Itu yang paling penting. Apa kita sungguh-sungguh mengenal Dia, itu yang paling penting. Di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ini sangat penting. Dan dalam ayat 16, Petrus menjawab seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita juga perlu kita bertanya kepada kita masing-masing. Saya ikut Yesus, apakah ini hanya menurut kata orang, atau menurut kata dunia, menurut kata siapa, atau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Ini sangat-sangat penting. Sama seperti orang Israel pada zaman itu, mereka, Yesus mungkin Yohanes Pembaptis, Yesus mungkin dia adalah Elia yang telah datang kembali, atau mungkin Yeremia, atau mungkin dia adalah salah satu dari nabi. Pada zaman ini juga, mungkin kita percaya Yesus hanya menurut kata orang. Apa kata media sosial, apa kata YouTube, apa kata podcast rohani, atau mungkin apa kata orang tua kita, pendeta tertentu dan sebagainya. Lebih daripada itu, kita harus bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Karena kalau kita hanya menjadi Kristen saja, tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidup kita. Tetapi orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Iya, kalau kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Sama seperti Yesus dan murid-muridnya. Dan luar biasa dalam ayat 17, Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kalau kita bisa mengaku secara pribadi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bahwa Dia adalah juru selamatku, bahwa Dia adalah penyelamatku, Tuhanku, Rajaku. Pengakuan ini bukan cuma sekedar gitu, berasal dari diri kita sendiri. Kita ucapkan dengan mulut kita, tetapi sebenarnya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatku. Yesus adalah Mesiasku. Jadi ini bukan sesuatu yang
dibuat-buat oleh manusia. Tetapi kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, bahkan Paulus berkata juga, itu karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dialah yang membuat kita bisa berkata, ya Allah, ya Aba kami. Kalau tidak, kita ya mungkin bisa mengaku seperti itu, tapi itu tidak lebih hanya semacam formalitas. Karena kita adalah orang Kristen. Tetapi orang yang sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Yesus, itu karena Roh Kudus sudah bekerja dalam hatinya dan membuat dia bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya di sini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita juga perlu mendengar perkataan ini, berbahagialah engkau. Amin. Ya, katakan kepada kita, berbahagialah engkau yang sudah percaya kepada Yesus. Karena ini apa? Bukan dinyatakan oleh manusia, bukan oleh darah dan daging, tetapi oleh karena Roh Allah sudah bekerja dalam diri kita. Ini luar biasanya pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan yang terakhir, gereja dan otoritas Kristus. Di dalam ayat 18 Tuhan Yesus melanjutkan ini kepada Petrus. Dia berkata seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa Yunaninya Petrus. Dia ini adalah kata yang mempunyai gender maskulin. Jadi di dalam bahasa Yunani, kata itu ada gendernya gitu loh. Ada gendernya. Petrus, Petrus. Ini adalah gender maskulin yang bisa dipakai untuk laki-laki. Jadi gak mungkin Petrus ini menjadi wanita, tidak mungkin. Jadi ada penanda gendernya situ, yaitu OS. Jadi Tuhan berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang. Batu karang itu ada Petra, Petra. Sedangkan Petra ini mempunyai gender feminim, bukan maskulin. Jadi sebenarnya dua kata ini berbeda. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Untuk bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan ini, kita akan melihat gambar di depan. Ini adalah Gunung Hermon. Gunung Hermon itu terletak di dataran tinggi Golan. Jadi biasanya di atasnya itu ada banyak salju, karena memang dingin. Dan dikatakan bahwa di bawah kaki gunung ini, Gunung Hermon ini, pada waktu itu ada kuil dewa Pan. Pan ini adalah dewa menurut mitologi Yunani, yaitu dewa kesuburan, di mana setengah badannya itu dari sini ke atas itu adalah manusia. Sedangkan ke bawahnya itu adalah binatang kambing seperti itu. Jadi kita melihat di depan kuil dewa Pan ini, di situ ada lubang yang sangat besar, Lubang ini disebut sebagai pintu gerbang Hades, Jadi di depan kuil ini, pada waktu itu orang-orang melakukan ritual agama mereka, tetapi dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak bermoral, yang sangat amoral. Jadi segala macam cara mereka buat itu untuk menyembah dewa Pan, dewa kesuburan, dan juga katanya dewa yang mencintai musik seperti itu. Dan di depan gerbang Hades ini, Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Yesus sedang bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan jawaban Petrus itu sungguh luar biasa. Dan Tuhan Yesus menjawab Petrus, di atas Petra ini. Artinya ketika mereka sedang berada di depan kuil, di atas gunung ini, di situ ada kuil. Tuhan Yesus sambil menunjuk jarinya, mau berkata kepada murid-muridnya, betul Petrus, luar biasa pengakuan kamu. Itu bukan berasal dari manusia, tapi dari Bapa, dari Allah, Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang yang besar ini, di mana di situ ada kuil dewa Pan. Di situ Petra artinya batu yang sangat besar. Sedangkan Petrus itu batu yang kecil yang bisa dipindah-pindahkan. Jadi Tuhan Yesus berkata seperti ini, di atas batu karang yang besar ini, di mana orang-orang mempercayai kepada dewa Pan. Orang-orang melakukan ritual agama mereka. Yang disebut di situ ada pintu gerbang maut, pintu alam maut. Di atas batu karang yang besar ini
Aku akan mendirikan gerejaku. Inilah maksud Tuhan Yesus kita berbicara di sini. Ya, setiap gereja mempunyai penafsiran yang berbeda tentang ayat ini. Tetapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, seperti ini maksudnya. Ketika Yesus berkata. Jadi selain Yesus ingin berkata bahwa gerejaku akan didirikan di atas pengakuan iman Petrus, Tuhan Yesus juga sekaligus mengatakan bahwa ini di atas batu karang yang besar ini, tempat orang-orang memuja Dewa Pan, aku akan mendirikan kerajaanku, akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Dan pintu gerbang maut yang dipercayai bahwa dewa-dewa itu keluar masuk bumi melalui lubang itu. Bahwa alam maut pun, gerbang pintu Hades pun tidak akan menguasainya. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini berbicara tentang bagaimana gereja yang telah menerima kunci, yaitu otoritas rohani, memutuskan mana yang bisa dilakukan di dunia ini dan mana yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Jadi di sini gereja mempunyai peran yang sangat penting. Bukan hanya Petrus, tetapi perkataan ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu dalam Matius pasal 18 ayat 18. Perkataan yang sama juga Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Artinya apa? Bukan hanya Petrus, bukan hanya murid-murid yang lain, tapi juga kita sebagai gereja Tuhan yang ada pada zaman ini. Kepada kita juga diberikan kunci kerajaan surga. Yaitu untuk memutuskan mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tetapi itu semua harus seturut dengan kehendak Allah. Jadi keberadaan gereja Tuhan itu sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Tuhan Yesus sudah memproklamasikan bahwa gerejaku tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun, bahkan oleh pintu gerbang maut, oleh alam maut sekalipun. Jadi kalau gereja masih bisa ada sampai hari ini, sejak abad pertama sampai hari ini, sudah sekitar hampir 2000 tahun. Gereja meskipun dianiaya, dihancurkan, dibakar, gereja tidak akan pernah lenyap. Kenapa? Karena gereja didirikan di atas proklamasi dari otoritas Yesus Kristus ini. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang harus berpikir, kenapa ya menjadi orang Kristen di negara yang nyaman? Itu kok lebih susah kayaknya daripada menjadi orang Kristen di negara yang miskin atau mungkin yang teraniaya. Kadang-kadang saya juga bertobat di hadapan Tuhan. Melihat ada orang-orang yang dirajam dengan batu sampai mati, hanya demi menjaga iman mereka. Sendiri lagi, tapi tetap bertahan gitu. Dirajam sampai mati dengan batu. Tapi saya bertanya kepada diri saya sendiri, seberapa sungguh-sungguhnya saya beribadah kepada Yesus di negara yang begitu nyaman tanpa ada penganiayaan ini. Pertanyaan juga perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Di tempat yang begitu nyaman, tanpa ada tekanan, tanpa ada penganiayaan, seberapa sungguh-sungguh saya menyembah Yesus. Saudari, sebagai penutup khotbah ini, sekali lagi kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Menurut kamu, siapakah Yesus? Kita perlu menjawab pertanyaan ini gitu, di depan Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan cuma sekedar jawaban yang kita dengar dari orang lain, atau apa yang kita warisi secara tradisi, tapi melalui perjumpaan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Inilah yang akan mengubah kehidupan kita masing-masing. Kalau kita berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, segelap apapun kehidupan kita, pasti Tuhan Yesus ubahkan menjadi terang. Amin. Seberapa buruk pun situasi kehidupan kita, Dia bisa merubah menjadi situasi yang baik. Amin. Seberapa jahatnya pun kehidupan kita dulu, kelamnya hidup kita dulu, kalau kita berjumpa dengan Yesus, semuanya akan Yesus ubahkan menjadi baru. Dia akan pulihkan kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin.
Jadi sekali lagi, saya dan saudara sebagai orang yang sudah mengikut Yesus sampai hari ini, kita jangan lupa bahwa kita menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar kita berlabel Kristen. Tidak, tetapi kita memiliki kuasa yang ada di surga dan ada di bumi. Dan di mana kuasa ini adalah kuasa yang bisa mengalahkan itu kerajaan alam maut. Ini yang harus kita pegang. Jadi menjadi orang Kristen itu sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya masalah setelah mati nanti masuk surga. Bukan. Tapi di dunia ini juga kepada kita diberikan apa? Kuasa. Kunci kerajaan surga. Di mana kita bisa mengikat, mengatakan ini tidak boleh, dan juga kita bisa melepas, ini boleh. Itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi ingat, itu juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi gereja ada, gereja bisa tetap bertahan dengan baik, bisa tetap ada dengan sehat, ketika gereja bisa menggunakan otoritas ini dengan baik. Ketika gereja salah menggunakan otoritas ini, maka gereja pasti akan menjadi cibiran dunia ini. Gereja akan membuat Tuhan Yesus dihujat orang, dan gereja akan membuat orang menjadi anti dengan kekristenan. Itu yang sudah terjadi di banyak tempat, bahkan juga di negara ini. Orang-orang tidak lagi menyebut Kristen dengan kata-kata yang baik, tetapi dengan kata-kata yang menghujat. Itu semua karena siapa? Apa karena Kristus? Bukan. Tetapi karena orang-orang Kristen sendiri. Saudara, seperti apapun itu status kita, mau pekerja, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, mau apapun, kita perlu terus mengingat bahwa saya adalah orang yang sudah memiliki kunci kerjaan surga. Amin. Kita adalah orang yang sudah menerima otoritas rohani. Kita berhak untuk mengatakan ini tidak benar secara Injil. Ini boleh secara Injil. Inilah cara kita untuk membuka pintu kerajaan Allah, supaya orang-orang yang belum percaya bisa masuk ke sana. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini sambil kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Menurut saya, siapakah Yesus? Apakah dia hanya seorang yang ada dalam sejarah? Tidak. Dia bukan cuma sekedar tokoh sejarah saja, tetapi dia harus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia bukanlah pribadi yang dimana kita hanya bisa meminta berkat-berkat untuk kehidupan kita di dunia ini, tapi adalah Tuhan dan Raja yang harus kita ikuti, kita turuti, dan kita taati dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Dengan segenap hati kita, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hati kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duhitamu, sembah dan puji duhitamu, sembah dan puji duhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari naikkan sembah dan puji kita. Sembah dan puji duhitamu, sembah
mendengarkan musik, menyanyikan puji dengan pelan, saya mau bertanya kepada kita masing-masing tempat ini. Apakah selama ini kita telah mengakui Yesus menurut kata orang, menurut tradisi kita, atau melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan? Pertanyaan Tuhan Yesus pada hari ini sangat-sangat penting. Menurut kamu, siapakah aku ini? Apakah engkau mengenal aku hanya sebagai seorang yang baik, seorang guru, seorang pembuat mujizat? Yesus ingin mengatakan kepada kita sekali lagi pada pagi hari ini, aku lebih daripada itu. Aku lebih daripada seorang tokoh sejarah, tapi aku adalah juru selamatmu yang telah datang untuk menebus dosa-dosamu. Aku lebih daripada Tuhan yang bisa memberkati hidupmu, tetapi aku lebih daripada itu. Aku adalah Tuhan, aku adalah Raja yang harus engkau taati, engkau ikuti, engkau turuti dalam seluruh aspek hidup. Jika kita sudah berjumpa dengan Yesus yang seperti ini, maka hidup kita pasti tidak akan sama. Hidup kita akan menjadi baru. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Saat ini mungkin ada yang mau berkata, Tuhan, selama ini aku hanya percaya kepada Yesus yang menurut kata orang, menurut tradisi. Tetapi aku mau berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Taruh tanganmu di atas dadamu dan berkata, Tuhan Yesus, jadilah Raja atas hidupku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Dan pakailah sisa hidupku sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kemuliaan Bapa di surga. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam nama Yesus, amin. Sembah dan puji. Sembah dan puji Ruhitamu. Sembah dan puji Ruhitamu. Sembah dan puji Ruhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang mungkin hanya singkat ini, tetapi kami memberikannya Tuhan dengan segenap hati kami, kekuatan kami, segenap pikiran kami. Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan kami Tuhan hari ini ke Uang Rel Baik. Kami Tuhan berdoa biarlah Tuhan menyertai sopir yang akan menyetir, dan siapapun yang menyetir, Tuhan memberkati perjalanan kami ini. Biar ini boleh memberikan Tuhan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan baru dalam hidup kami. Melalui acara ini juga kami Tuhan boleh disegarkan dan boleh mendapatkan semangat baru. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh acara kami pada hari ini, seluruh hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menutup ibadah ini ya Bapa. Kami membawa persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan syukur, perpuluhan, dan juga persembahan misi kami. Tuhan memberkati kami semua, dan Tuhan terus mengajar kami untuk semakin bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah mata kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur, dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara daring dimanapun mereka berada. Atas seluruh pekerjaan, studi, rumah tangga kami, atas seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, bahkan atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kau
Nanti pengumuman akan dikirim ke Kakao Talk dan kita akan segera jalan. Tidak perlu duduk lagi dan kita akan segera, Pak, busnya di mana?